Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bisa memimpin doanya. Baik, Bu. Persiapan. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Anak-anak, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Untuk selanjutnya, saya presentasi terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Aron Arderi, Hadir, Bu. Aprilia Dwi Riani, Anissa Saiful, Hadir, Bu. Astrid Judita, Hadir, Bu. Iva Sizatur, Hadir, Bu. Josephine Clarissa. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya. Saya mau bertanya, pada pertemuan minggu lalu ada yang masih ingat kita membahas tentang materi apa? Saya mengingat Iya, Mbak Astrid. minggu lalu mempelajari tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praksara berdasarkan geologis. Iya, betul sekali ya. Jadi pertemuan minggu lalu itu kita membahas mengenai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara berdasarkan geologis dan perkembangan kehidupan. Nah, dari materi sebelumnya ada yang masih ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Anak-anak, coba cermati gambar yang sudah Ibu tampilkan di depan. Ada yang tahu itu gambar apa? Museum geologi. Ya, betul sekali. Jadi gambar di depan itu adalah salah satu museum yang ada di Indonesia. Siapa di sini yang sudah pernah berkunjung ke museum? Saya, Bu. Pernah. Museum Gajah, Bu. Yang belum pernah, besok kita liburan ke museum bareng-bareng ya. Nah, ada gambar lagi nih. Ada yang tahu ini museum apa? Saya, Bu, tahu Museum Manusia Purba. Iya, betul sekali. Jadi itu merupakan salah satu museum yang lebih tepatnya namanya itu Museum Sangiran yang ada di Kota Solo. Nah, kalian yang sudah pernah berkunjung ke museum, biasanya kalian menemui apa aja di museum? Ada yang bisa berikan contoh? Salah satu? Saya, Bu. Biasanya saya ke museum melihat peralatan-peralatan pada zaman purba. Iya, jawabannya sudah tepat sekali ya. Jadi di museum itu banyak sekali ditemui peralatan-peralatan pada zaman dahulu. Nah, peralatan-peralatan tersebut digunakan oleh manusia purba pada zaman dahulu untuk guna mereka mempertahankan hidup, mencari makan, dan juga untuk melindungi diri. Nah, dari contoh yang sudah Mbak Elsa tadi berikan, sekarang kita akan membahas materi mengenai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara berdasarkan arkeologi dan perkembangan kehidupan. Nah, selanjutnya adalah tentang tujuan pembelajaran. Saya mau minta tolong kepada Mbak Yosepin bisa bantu saya untuk membacakan yang poin 1 sampai 3. Untuk poin yang pertama yaitu melalui literatur dari buku, peserta didik mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara dengan baik. Poin kedua, melalui literatur dari buku, pengamatan gambar atau video atau wacana internet tentang masa praaksara, peserta didik mampu menyebutkan pembagian kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara dengan baik. Poin ketiga, melalui literatur dari buku, pengamatan gambar, video, atau wacana internet tentang masa praaksara, peserta didik mampu menjelaskan kehidupan masyarakat Indonesia praaksara pada masa berburu dan mengumpulkan makanan dengan baik. Baik, terima kasih kepada Mbak Yosepin. Saya juga mau minta bantuan kepada Mbak Vini untuk melanjutkan membacakan yang poin 4 sampai 6. Baik, Bu. Yang keempat, melalui literatur dari buku pengamatan gambar
bercocok tanam dengan baik. Yang kelima, melalui literatur dari buku pengamatan gambar atau pembukuan wacana internet tentang masa beraksara menjelaskan kehidupan masyarakat Indonesia beraksara pada masa bersedia dengan baik. Yang keenam, bila melakukan diskusi strategi dapat menyampaikan laporan yang disampaikan dengan baik. Baik, terima kasih Mbak Feni. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai periodisasi masa praaksara berdasarkan arkeologi. Nah, pada periodisasi masa praaksara berdasarkan arkeologi ini terbagi menjadi 4 zaman. Yang pertama, zaman Paleolitikum atau zaman batu tua, kemudian zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah, yang ketiga zaman Neolitikum atau zaman batu muda, dan zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Yang pertama kita akan membahas mengenai zaman Paleolitikum atau yang disebut dengan zaman batu tua. Yakni zaman ini berlangsung kurang lebih sekitar 600 tahun yang lalu. Untuk teknik pengerjaan batu ini masih sangat kasar karena dapat dibilang teknik pengerjaan batunya itu dikerjakan dengan cara dipukul-pukul dan batunya itu nanti berupa serpihan. Nah, serpihan itu mereka gunakan sebagai alat untuk peralatan untuk berburu. Dan juga mereka itu bertahan hidup dengan berburu atau food gathering, sehingga dapat dikatakan mereka itu hidupnya itu masih sangat bergantung dengan alam. Kemudian mereka itu hidupnya berpindah-pindah atau nomaden. Adapun peralatan yang bisa kita temukan di zaman Paleolitikum ini yakni seperti kapak perimbas dan juga alat serpi. Nah, kedua peralatan ini biasanya masyarakat zaman Paleolitikum itu gunakan untuk mengiris daging, kemudian umbi-umbian dan juga menguliti kulit hewan. Slide selanjutnya. Oke. Kemudian adalah zaman Mesolitikum atau yang disebut dengan zaman batu tengah, di mana untuk teknik pengerjaan batunya itu sudah mulai lebih baik karena sudah mulai diasah, sehingga hasilnya lebih halus daripada zaman sebelumnya. Kemudian kehidupan mereka juga sudah mulai hidup menetap, di mana mereka biasanya hidup di gua sekitar pantai atau abris South Project. Kemudian mereka juga masih bertahan hidup dengan berburu atau food gathering. Kemudian zaman Neolitikum atau yang biasa disebut dengan zaman batu muda, di mana mereka itu sudah mulai hidup menetap di dekat sumber air, dan mereka itu juga sudah mulai mengenal adanya kepemimpinan dan juga pembagian tugas. Nah, untuk peralatan yang dapat ditemui di zaman Neolitikum ini yakni seperti kapak lonjong, kapak persegi dan juga perhiasan. Kemudian yang terakhir adalah zaman Megalitikum atau yang disebut dengan zaman batu besar, di mana pada zaman ini terdapat bangunan atau alat dari batu besar. Dan bangunan besar itu berkaitan dengan pemujaan roh nenek moyang mereka. Dan contohnya itu seperti sarkofagus, dolmen, dan juga menhir. Oke, baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai periodisasi masa praaksara berdasarkan perkembangan kehidupan, yakni ada masa berburu dan mengumpulkan makanan, kemudian masa bercocok tanam, dan juga masa perundagian. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran yang sudah Ibu tayangkan di depan. Nah, dari pemaparan materi dan juga video yang sudah Ibu berikan, Ibu ingin kalian duduk berkelompok untuk mendiskusikan materi yang akan nanti saya bagikan. Ibu. Oke. Untuk pembagian kelompoknya itu nanti dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 yang sebelah kanan, kelompok 2 yang sebelah tengah, dan kelompok 3 yang sebelah kiri.
Nah, sudah dibagikan kelompoknya. Nanti yang kelompok 1 itu membahas tentang analisis kehidupan masa praksara pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Dan yang kelompok 2 nanti analisis kehidupan masa praksara pada masa bercocok tanam. Dan yang kelompok 3 nanti menganalisis tentang masa praksara pada masa perundagian. Oke. Oke anak-anak, silakan kalian cermati dulu tugas kelompoknya masing-masing. Nah, nanti saya akan menugaskan kalian, nanti kalian melakukan diskusi dengan kelompoknya, dan nanti saya akan meminta kepada kelompok ahli untuk menyampaikan hasil diskusinya dengan ke kelompok lain. Dan untuk pengerjaan diskusinya saya berikan waktu 20 menit. Apa ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Silakan bisa memulai diskusinya. Oke anak-anak, karena waktu untuk berdiskusi sudah selesai, silakan kepada kelompok ahli bisa berkunjung ke kelompok yang lain untuk memaparkan hasil diskusinya. Ekonomi dengan cara berburu dan tapi sama-sama baik, selanjutnya silakan masing-masing dari kelompok bisa maju ke depan untuk menyimpulkan hasil diskusi yang sudah disampaikan dari kelompok lainnya. Kelompok 2 bisa maju terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prilia Dwi Iriani, izin mempersampaikan hasil diskusi kami. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Keadaan alam masih belum stabil. Manusia hidup berkelompok dengan jumlah yang tidak banyak, bertempat tinggal nomaden dan hidup di dekat sumber air. Peralatan yang digunakan sangat sederhana. Terima kasih. Ya baik, Mbak Afri bisa duduk ke tempatnya kembali. Ya. Baik anak-anak, karena waktunya sudah hampir habis, sehingga pertemuan pada kali ini kita cukupkan. Lalu untuk sebagai bahan evaluasi dan refleksi dari pembelajaran kita pada hari ini, saya akan memberikan kalian tugas yang dikerjakan di rumah. Untuk tugasnya nanti saya kirim melalui grup WhatsApp. Dan untuk pengumpulan terakhir nanti malam jam 10. Soalnya gampang kok, cuma 20 pilihan ganda. Enggak. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Kemudian sebagai tindak lanjut, saya ingin kalian membaca materi yang untuk minggu depan, yakni tentang nilai budaya dan tradisi kehidupan manusia praksara. Apakah bisa dipahami? Oke. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini saya cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan lebih kepada kalian semua. Sebelum mengakhiri, silakan ketua kelas bisa memimpin doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu.